Shalom dalam berkat menjadi utusan Allah. Mari renungkan dan hayati bahwa berkat Allah Bapa mengiringi utusannya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan menyatakan adanya proses terjadinya berkat dalam pengutusan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita sambut dalam doa, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang dan memohon, karuniakanlah kekuatan dan kesanggupan untuk melaksanakan kehendak-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, inilah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 yang berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita camkan dan hayati dengan saksama bahwa Allah Bapa Surgawi telah menetapkan tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, sebagai agen, pengutus, pendukung, bahkan sebagai pelaku dari misi sedunia Allah, tentu dengan berbagai karunia yang diberikan oleh Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca menyatakan adanya kepastian keselamatan bagi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kiranya berita sukacita ini menjadi penyemangat bagi kita yang menyambut pengutusan Allah ini. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, ternyata juga ada jenjang proses yang mesti terjadi ketika pengutusan misi sedunia Allah dilaksanakan. Yaitu yang pertama, orang harus berseru, artinya datang kepada Allah. Ada respon, ada inisiatif, merasa perlu harus datang kepada Allah. Kedua, orang harus berseru, datang kepada Allah, tetapi juga harus percaya kepada Allah bahwa hanya di dalam Allah saja ada keselamatan. Harus mengakui hanya Allah yang berkuasa menyelamatkan diri ini. Ketiga, memang orang harus berseru,
harus datang kepada Allah, harus percaya kepada Allah, namun harus juga mendengar tentang Allah. Siapa sesungguhnya Allah yang berkuasa menyelamatkan diriku, yang berkuasa menyelamatkan manusia? Siapa Dia sesungguhnya? Dialah Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Keempat, ya, orang harus berseru. Orang mesti datang kepada Allah, harus percaya kepada Allah, harus mendengar tentang Allah, dan yang tidak kalah pentingnya ialah mesti ada yang memberitakan kabar baik bahwa ada Allah yang berkuasa menyelamatkan diriku, yang menyelamatkan manusia berdosa. Kelima, benar orang harus berseru, harus datang kepada Allah, mesti percaya kepada Allah, harus mendengar tentang Allah yang berkuasa menyelamatkan, dan ada yang memberitakan kabar baik itu. Tetapi ada yang mendasar, yang lebih dari semuanya itu, yaitu harus ada yang diutus untuk pergi, untuk berangkat menyuarakan, menyampaikan, menuturkan kabar sukacita, kabar baik bagi orang berdosa sampai di ujung dunia. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, proses pengutusan misi Allah sedunia ini mesti ada dan harus dilaksanakan oleh tubuh Kristus, yaitu jemaatnya. Sadarkah kita dengan tugas mulia ini agar dunia mendapat kesempatan untuk berseru kepada Allah, untuk mendengar tentang Allah yang menyelamatkan, untuk percaya kepada Allah, dan mendapat keselamatan dari Allah? Betapa bahagianya kita dan dunia ini ketika kabar baik diberitakan. Mari percaya dan mengimani bahwa ada berkat pengutusan dari Allah ketika firman-Nya berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kata indah menyatakan berkat pengutusan Allah tersendiri bagi mereka yang mengutus, bagi mereka yang pergi, bagi mereka yang diutus, dan bagi mereka yang menyambut kabar baik yang datang dari Allah. Marilah sambut utusan Allah ini. Apakah sebagai pendoa, sebagai pengutus, sebagai pendukung, atau sebagai yang diutus? Mari Tuhan memberkati kita. Amin.